Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Gina Sekarwani. Hadir. Kemudian Gensa Andi Baktiar. Hadir. Selanjutnya Saskia Wulandaru. Hadir. Oke. Sebelum memasuki materi hari ini tentang takabur, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, masih ingat nggak pengertian dari iman kepada qada dan qadar? Ada. Apa artinya? Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara. Oke, benar. Nah, kemudian hikmah iman kepada qada dan qadar. Masih ingat nggak hikmahnya? Apa? Menumbuhkan semangat untuk berusaha menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi cobaan. Iya, benar. Jadi itu hikmah dan pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu rencana pembelajaran hari ini, yaitu tentang menghindari perilaku tercela, yaitu takabur. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami perilaku takabur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian takabur. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh perilaku takabur. Yang ketiga, menyebutkan dalil naqli. Yang keempat, menerapkan sikap menghindari perilaku takabur. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik itu bisa memahami bagaimana perilaku menghindari sikap takabur itu, terus bagaimana dalil naqli yang terkait tentang takabur. Kemudian manfaat pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik itu lebih dekat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus hidupnya itu akan lebih tenang, tentram, dan damai. Nah, sekarang kita memasuki materinya. Yang pertama, pengertian takabur. Apa sih takabur itu? Ada yang tahu nggak takabur itu apa? Ya, Bu. Apa? Orang yang sombong. Iya, orang yang sombong. Terus apa lagi takabur itu apa? Orang yang menganggap dirinya paling hebat. Nah, iya. Jadi orang yang takabur itu orang yang menganggap dirinya itu paling hebat, paling benar, paling berkuasa. Nah, orang yang memiliki sifat takabur itu orang yang selalu merendahkan diri, orang yang selalu meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, orang yang memiliki sifat takabur itu orang yang akan dibenci oleh Allah, sebagaimana ada ada surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu sangat dibenci atau yang sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, kemudian yang poin kedua yaitu contoh perilaku sombong. Ayo, ada yang tahu nggak bagaimana contoh perilaku orang sombong? Contohnya bagaimana? Orang yang menyombongkan diri karena harta, kekayaan, jabatan. Nah, iya. Jadi orang yang sombong itu orang yang menyombongkan diri, mempunyai harta yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, atau enggak mempunyai kedudukan yang lebih bagus daripada orang lain. Itu contohnya. Terus ada contoh lagi, yaitu Raja Fir'aun. Nah, di mana Raja Fir'aun ini diberikan Allah kelebihan berupa kedudukan, pangkat yang tinggi, kekuasaan, dan kerajaan. Tapi Raja Fir'aun ini malah tidak bersyukur, Allah tidak berterima kasih atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Raja Fir'aun ini malah memiliki sifat yang kufur dan takabur. Sehingga Allah itu mengutus Nabi Musa
untuk mengajak Raja Fir'aun ini mendorong ke jalan yang benar. Tapi Raja Fir'aun ini malah menghiraukan Nabi Musa, sehingga Allah akhirnya turun tangan. Allah memberi balasan dengan menenggelamkan Raja Fir'aun ini di Laut Merah dan memasukkannya ke api neraka. Itu salah satu contoh orang yang takabur. Nah, kemudian bagaimana kita menghindari sifat takabur? Itu bagaimana kita menghindari sifat takabur itu? Yang pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak berzikir. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah, sering berzikir setiap hari, kemudian tadarus, sholatnya dilengkapi, kemudian ikut kalau ada pengajian-pengajian kita mengikutinya, kajian-kajian di lingkungan atau di tetangga desa kita mengikutinya. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan teman yang baik, yang berakhlak baik dan tidak membeda-bedakan teman. Misalnya kita nggak mau berteman dengan si A anak petani, itu nggak boleh. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, kemudian kita juga harus memperbanyak atau sering-sering membaca buku tentang bahayanya takabur. Misalnya bahaya takabur itu dijauhi oleh teman, terus bisa masuk neraka. Nah, kita harus sering-sering membaca buku tentang bahayanya takabur. Nah, kemudian menerima setiap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Kita bersyukur, mengucap syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan materi tentang takabur ini. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Saya, Bu. Apa? Silakan. Bagaimana jika ada teman kita memiliki sifat takabur? Oke, bagaimana jika ada teman kita memiliki sifat takabur? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya Apa? menasehati teman kita dengan pelan-pelan. Iya, jadi kalau kita ada teman atau tetangga kita atau orang lain yang memiliki sifat takabur, kita itu harus menasehatinya dengan pelan-pelan, memberitahu bahayanya takabur itu apa, dampak memiliki sifat takabur itu apa. Kemudian mengajak teman kita itu mengikuti kajian-kajian. Terus mengajak teman kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Apakah ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu suruh mengerjakan tugas di halaman 127. Silakan dikerjakan di buku tugas. Oke, setelah mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silakan dicatat tugasnya, yaitu merangkum materi hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Merangkum materi tentang perilaku tercela, yaitu takabur. Dikerjakan di buku tugasnya. Kalau sudah, silakan dikemasi bukunya, kemudian membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.